Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Bu Neneng di tematik ceria tetap asyik. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik kelas 3, tema 3 mengenal benda di sekitarku. Kali ini kita akan membahas tentang benda di sekitar. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup, makhluk hidup diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan, dan benda mati atau benda tidak hidup diantaranya batu, buku, air, ember, dan lain sebagainya. Benda berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ukuran benda. Ukuran benda ini bermacam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang, penghapus yang kecil, dan penghapus yang besar. Yang kedua, bentuk benda bermacam-macam juga, ada yang berbentuk lingkaran, bulat, segitiga, berbentuk kubus, dan juga berbentuk tabung atau celengan, ini contohnya. Yang ketiga, warna benda itu juga bermacam-macam dan beraneka ragam. Ada yang berwarna kuning, contohnya pisang, berwarna merah seperti buah apel, berwarna biru seperti topi di gambar tersebut, dan ada juga yang berwarna-warni seperti balon yang tertera pada gambar. Benda dan bahan pembentuknya. Benda yang terbuat dari kayu. Apa sih kayu? Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil batangnya untuk diolah menjadi sebuah benda. Di antara gambar tersebut contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Di antaranya ada lemari, kursi, meja, pensil, bangku, tangga, dan lain sebagainya. Nah, kali ini benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat, dan tembus cahaya. Contoh benda dari kaca diantaranya ada gelas, cangkir, cermin, kaca spion, dan lain sebagainya. Ada juga benda yang terbuat dari logam. Logam bersifat kuat, keras, dan mudah dibentuk. Tidak menyerap air, tidak mudah terbakar. Logam digunakan untuk membuat peralatan memasak yang terbuat dari bahan logam anti karat. Biasanya disebut dengan stainless. Contoh benda-benda yang terbuat dari logam itu diantaranya peralatan bunda memasak di dapur, panci, sodet, penggorengan, wajan, dan lain sebagainya. Coba perhatikan tabel di bawah ini, bahan-bahan pembentuk benda. Di antaranya dari bahan logam, kaca, kayu, kertas, plastik, dan karet. Bahan yang berasal dari kaca, sifat bahannya kedap air, tembus cahaya, contohnya gelas dan piring, daun jendela, dan spion. Bahan dari logam sifatnya kuat, mudah dibentuk, bisa menghantarkan panas, contohnya pagar sekolah, sendok dan garpu, juga penggorengan. Dari karet, sifat bahannya kuat dan lentur, tidak tahan api, contohnya ban mobil, balon, bola. Begitu juga bahan yang berasal dari kertas dan plastik, bahan yang mudah terbakar namun mudah dibentuk. Di subtema 2 ini kita akan membahas tentang wujud benda. Benda dibagi menjadi tiga, diantaranya benda padat, benda cair, dan benda gas untuk berdasarkan wujudnya. Di antara benda-benda tersebut memiliki sifat. Di antara benda padat, sifatnya yaitu memiliki bentuk yang tetap, contohnya meja, kursi, dan batu. Benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya, contohnya air, kecap, sirup. Benda gas memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya, contohnya udara, awan, dan asap. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor, nama benda, bahan pembentuk, wujud, dan fungsi benda.
Yang pertama, kursi. Bahannya dari kayu, wujudnya padat, fungsinya sebagai tempat duduk, dan seterusnya. Silakan kalian baca sendiri ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah lancarkan dan mudahkan pembelajarannya hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mang Olah jualan kue dading rasanya enak seperti donat. Walau Ananda belajar daring, harus semangat jadilah yang terhebat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.